bikinnya tuh padahal yang simpel ya ini, cuma diabetes tipe 2. Soalnya yang saya bikin diabetes tipe 2 ya tau nanti yang menceng-menceng gak bisa jawab juga aku tetap ini. Dan kenapa saya itu fokus pada ini, aduh pasien itu banyak banget yang tipe 2 itu gak selesai-selesai. Dan problemnya yang kami hadapi sekarang, diabetes itu usianya makin muda. Ya, jadi tetap ini ya Dek, kok beda yang ini boleh nih, mana apa-apa. Yang penting mau lulus dari dokter, sesuk sinau meneh sekolah. Ngono ya Dek. Nah ini dia. Jadi sering sekali ditanyakan oleh pasien, kalau baru kita sebutkan Pak, Bu, biasanya kan kalau kami itu menerima pasien itu dari bagian lain, ini mau ada tindakan gini kok gulanya itu diperiksa ternyata tinggi. Nah, terus kita tanya-tanya, aduh kayak diabetes. Pertanyaan pertama pasti, ini tanda saya keturunan Dok. Kalau kita lihat dulu faktor risikonya banyak, berarti tidak salah. Yang agak susah tuh kalau orang tua loh. Aduh, kenapa saya tuh nggak mau ambil menjadi SPPD Kager, karena saya tidak bisa seperti dokter Probo dengan ekonomi yang betul-betul bijaksana dan sabar. Jadi kalau dapat pasien lansia itu, yang jadi dokternya itu pasiennya menurut saya. Dia tuh ngajari gini. Ini yang lansia itu. Semakin lanjut usia, kita bayangkan ibaratnya pohon yang tadinya buahnya besar-besar, lama-lama kok kecil-kecil, lalu jarang. Seperti itu adalah kita, organ tubuh kita. Insulinnya, bagaimana dia bekerja, bagaimana dia diproduksi seiring usia, yang tadinya tidak apa-apa menjadi diabetes, itu hal yang wajar. Yang tidak wajar yang mana? Yuk, hitung. Ini tadi loh ya, saya itu kalau jalan itu kan suka ngitung berapa toh prevalensi obesitas di masyarakat. Masa saya baca cuma sekian persen. Ini aja tadi saya jalan loh, 3 yang gemuk 1, berarti 30%. Dan tadi yang lagi 5 yang gemuk, masa 3? Berarti nomor 1 yang tidak wajar adalah 1, obesitas. Kenapa gemuk? Lah sekarang gini loh, kemarin tuh kan saya lapar, saya kan jarang makan kantin. Kali kalau ada kelas rajin toh, ayo siapa yang datang jam 7 diku ngacung anak 3. Ya wis tak kasih hadiah ke kantin. Saya nggak tahu makanan kantin itu kayak apa. Ternyata itu isinya tuh ya begini, kan kalorinya tinggi. Terus anak-anak tuh kan gini modelnya sekarang tuh. Itulah. Gimana mau dibakar? Wong yang kerja ini berapa kalori? Berapa kalori ini? Tadi saya jalan sampai lantai 5 lagi, 1 kalori, 2 kalori, 3 kalori. Dari lantai 4 Sarjito loh sampai sini lantai 5, bayangkan berapa membakar daripada hanya jarinya yang bergerak. Kemudian ini, stres. Beda sekali sekarang. Dulu waktu saya residen, itu saya mendapati pasien GRID. Ini GRID ya, bukan tiroid yang lain, apalah hanya khusus GRID. Sehari aja belum tentu 1. Sekarang, ini tadi pasien berapa, GRID-nya malah merajai. Penyebab GRID tiroid nomor 1 kalau dilihat sistem imun. Siapa yang menggerakkan imun? Stres. Banyak banget muda-muda, perempuan-perempuan, hafalah. Jadi itu adalah juga faktor risiko seseorang menjadi diabetes. Seperti itu loh, kakak ipar saya itu marah ke saya. Aku kok diabetes? Padahal aku itu sudah tidak gemuk. Aku tuh menjaga pola makan. Di mata Allah, jenengan iku kurang apa?
masa punya perusahaan di Jakarta, masih buka di Bali, sekarang buka lagi Jogja, itu udah hotel yang dia bangun. Apa harap digembol, duitnya tekan kuburan, ya mesti total. Ya kurang apa jenengan iku. Wis nang Jakarta wis sukses buka meneh ning Bali, buka meneh di Jogja bareng lara diabetes. Yo ngalah aku kok diabetes. Yo salahno kok stres. Yo kuwi. Jadi tidak memandang apakah dia gemuk, stres itu ada jalur sendiri. Kemudian yang terakhir, rokok. Ini betul-betul ini khusus untuk diabetes tipe 2 ya. Jadi kalau pasiennya bertanya, jawablah dengan faktor risiko, pasti teman. Dan dia akan berpindah ke dokter yang lain kalau kita tidak bisa menjelaskan dengan benar. Paham ya? Nah ini dia. Nah, sekarang cerita tentang diabetes tipe 1 ya. Jadi kalau ini kita makan, ini misalnya karbo, itu kan sangat merangsang insulin. Jadi diabetes tipe 1 di sini dia nggak produksi, nggak bisa mengeluarkan insulin sehingga tidak mampu menekan gula darahnya. Jelas ya? Kalau tipe 2, tipe lain, kehamilan, jatuhnya di sini, resisten terhadap insulin. Jadi meskipun insulinnya itu bisa dikeluarkan, itu nggak kerja baik. Jadi harusnya tiap 1 unit bisa memasukkan glukosa sekian gram, nggak cukup. Sehingga nggak mampu memasukkan glukosa darah itu masuk ke semua sel tubuh. Ini sudah saya jelaskan faktor usia. Nah, di mana yang bekerja tadi ini stres, genetik, merokok, ini berarti semua yang mengganggu insulin resisten. Jadi tadi ada pasien berat badannya gemuk banget ya, sekitar 100 lebih ya kan, kita sudah punya obesitas. Kadar insulin maksimal itu di kami itu hanya sekitar 24,9, dia punya hampir 40. Ya, karena kan betul-betul diproduksi oleh tubuhnya agar gulanya normal, yang satu saat kemudian sel beta pankreasnya capek deh, masa disuruh kerja terus. Coba, sama mau disuruh lembur karena belajar kuliah ini 3 hari nggak tidur mau. Terima mundur. Terima mundur, pankreasnya tidak bekerja lagi memproduksi normal, disitulah dia diabetes. Paham ya? Dah lanjut, wis mudeng iki, wis gampang. Sehingga faktor-faktor itu, pertanyaan pasien itu ya kemarin dok, 2 ke 3 hari lalu, dokter saya bisa sembuh tidak? Itu pasti ditanyakan oleh pasien. Jangan katakan berita buruk. Saya itu ya malah itu ya di depan rumah itu kan saya bingung, kan ada namanya hemisinurita, mau tak suruh tutup diambil karena saya nggak praktek. Teman saya kan itu tanda-tanda itu rumah kamu usahanya. Nah, satu saat karena itu nggak diangkat, nggak dilepas, ada seorang emak ini saya cerita berkali-kali karena aduh bikin saya itu susah. Ini kan ada tuh praktek kok saya harus ketemu. Iki piye ternyata dia hanya ingin menyampaikan kepada saya, tidak terima dikatakan bahwa penyakitnya tidak bisa sembuh. Sampaikan bisa sembuh. Apa? Jadi saya baca review terbaru, pasien diabetes yang baru terdiagnosa dari berbagai penelitian bisa menurunkan 15 kg saja berat badannya, sudah bisa menyembuhkan diabetes. Saya baca review tahun 2024, saya suruh bicara, apakah diabetes bisa sembuh? Tak cari enggak ada, tinggal ininya aja di skip. Ayo jangan stres dulu kalau Gusti Allah. Ayo turunkan berat badan, senyum terus, makan sehat, ayo bergerak. Coba dilatih sekarang, kalau ketemu sama orang, halo, apa kabar? Pasti temennya senyum. Kecuali kalau ODGJ di jalan malah dilempar gitu kan? Ya, coba nanti. Coba kalau kita datang merangkul lagi orang pun dia udah ngapain? Kok berbagi terus? Maka dunia cerah, matanya bersinar terang, tetap tersenyum. Senyum, boleh, halo, cuman itu saya juga lakukan. Padahal saya tuh lagi kesel ya. Aduh ya Allah, pasiennya itu gimana ya tadi?
datang, gimana ibu, sehat kan? Iya dokter, ada keluhan enggak? Enggak, alhamdulillah, gara-gara kita jadi sangat membantu sekali faktor stres. Ya, oke. Ini dia. Saya baru punya waktu, mungkin nanti setelah kapan saya udah tahu saya lagi ribet banget. Saya mau memasukkan ada 14 jalur. Kenapa gula darah tinggi? Udah kalian bisa 11 aja udah keren, 14 itu juga baru pertemuan kemarin kita di Jakarta. Tuh kan SP2 dong, sekarang 14 ya, iya udah dari tahun lalu 14, ternyata bla 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 bla, iya. Ini aja cukup. Satu, kenapa gula darah tinggi? Produksinya nggak keluar. Tipe 1. 2, inkretinnya nggak ada. Tipe 2. 3, glukagonnya tinggi. Tipe 2. 4, paling banyak insulin resisten. Tipe 2. Nah, yang 5, yang A ini. Appetite, pagi-pagi dopaminnya udah tinggi, saraf simpatisnya tinggi, stres. Loh, coba nanti rasakan. Kalau nggak tidur malam, kerja terus, lapar nggak? Oh, saya lapar. Di atas jam 10 tuh saya lapar ya, mau makan, pengen makan begitu. Lalu ini masalah mikrobiota. Ternyata kalau kita makanannya itu banyak yang apalah-apalah tadi, ada terjadi perubahan mikrobiota yang itu menyebabkan jalur insulin resisten. Jadi faktor makan. Lalu GLP ini tipe 2, imun itu tipe lain, ini absorpsi glukosa tipe 2. Jadi mudah sekali glukosanya diserap. Yang terakhir ginjal tipe 2. Gitu ya. Ini nggak tak tanya tenang. Tak tanya gampang-gampang, besok tengoklah kalau soal saya. Semua di sini yang ikut kuliah nanti tahu. Ini ya untuk lali sih nanti ya saya. Oh, nanti tak kasih tahu. Saya masih memberikan 4 tipe klasifikasi. Beberapa waktu yang lalu yang SP2 residen, dokter ternyata sekarang ada tipe 5 ya. Iya, sebetulnya tipe 5 itu dulu masuk di sini, di tipe lain. Malnutrisi related diabetes sekarang dipisah menjadi tipe 5. Enggak tak tanya, tenang aja. Pokoknya nanti kalau pertanyaan insulin resisten jawabannya ya tipe 2 ya. Terus tenang aja. Allah, nggak usah nyulit-nyulitkan orang ya. Terus nanti kalau ada soal dibaca ya, kalau ada soal ya datang dengan keluhan apa. Kalau keluhannya bukan ini, jangan mikir diabetes. Jawabannya apa yang lain soal diabetes. Karena kalau diabetes kayak itu perawatnya lapor, dok ini besok mau operasi, waduh ini gulanya gini. Pasti tanya, mbak tanya ada nggak keluhan? Tahu. Buang air kecil banyak, polifagi gitu, hampir 100% mengatakan tidak. Kenapa? Kalau haus saya nek udara panas ki haus ini. Terus nanti kalau saya bahan minum, terus buang air kecil lagi. Nek ngelah ya biasa. Ini susah ditanya. Ini nek ujian jawabannya mudah. Ingat ya, pokoknya ada seorang ini, oh, kalau gejalanya enggak ada lewat, ya. Terus tak bocori 1, 2, 3. Sehingga biasanya terus saya minta, oke mbak diperiksa gula darah, puasa pagi 8 sampai 10 jam, berapa? Asal lebih dari 126. Jadi nanti kalau ada soal gula darah puasa, ingat-ingat ya, 126. Kalau sesaat dikasih pancingan, ada kayaknya soalnya sesaat. Nah, kalau ada sesaat di atas 200 harus dengan gejala klasik. Ya, ingat-ingat ya. Berapa misalnya dipancing 240, terus keluhannya lemes, bukan. Harus poliurin, polidipsi, polipagi atau HbA1c. HbA1c enggak pernah tak tanya, dulu jadi dokter ya susah. Nah, ini dia. Ini harus hafal. Ya. Nanti kalau misalnya gula darahnya itu antara 100 ya dipancing 101, sudah ya gitu ya. Normal itu kurang dari 199. Ingat-ingat ya. Saya tuh baru untuk biji semua minta di lagi dong, kata
biji mobil, saya dulu kok lulus dari dokter konsultan. Enggak apa-apa tuh, enggak apa-apa nih ya pengennya A. Oke, ini diinget-inget ya. Udah. Nah, obatnya ini. Tapi ini nanti ada lagi yang terbaru, ini masih tahun 2021, 2025 kurang lebih saja. Apapun algoritma yang kalian baca, udah berkali-kali saya sampaikan, Bu sampai ngajari koas, residen, S2, pelatihan dokter, umum segala macam, itu saya pesan. Bu dilihat nomor satunya apa, menurut IDF apa, menurut ada apa, menurut Eropa apa, menurut Jepang apa. Semuanya nomor satu adalah modifikasi gaya. Kalau Indonesia yang 2005 kayaknya masih seperti ini, tapi kalau kalian lihat punyanya Amerika, punyanya Eropa, mereka sudah merubah. Apakah pasien ini dengan jantung lah, dengan ginjal lah, kegemukan lah, jadi dipilih obatnya sesuai dengan komorbidnya, gitu ya. Ini enggak keluar deh teman-teman. Ya ini dia. Nomor satu adalah edukasi. Nek saya kono nggone oski kok asli masake je do ngapalke meteng-meteng edukasine. Kalau tak kon mantuk guys ora arep makan seneng guys. Wis lagi mantuk kayak terus kono. Udah sak Ini beda teori dengan kenyataan. Karena teorinya itu kita harus menjelaskan nomor satu perjalanan penyakit diabetes. Diabetes tidak sembuh, ada komplikasi mikro dan makro. Bagaimana cara menyampaikannya? Apakah seperti Oski? Pak, Bu, Bapak ini diabetes, begitu? Nanti datang lagi orang kalau nggak ke Sajito ke rumah kami hanya protes. Edukasi adalah hal yang paling sulit. Berkali-kali saya pesan, Dek, obat itu sama. Silakan switching mana-mana sama. Yang beda adalah cara dan itu harus dikuasai. Makanya saya bolak-balik pesan itu gadgetnya dikurangi. Mari kita pergi ke pasar. Saya tiap minggu ke pasar loh, sampai sekarang saking senengnya. Sejak mahasiswa loh, sampai teman saya itu, kowe sesuk mesti ra mlebu ya kowe. Aku kok ngerti. Lah kowe iki angger iki kok ora mlebu kok. Aku ra seneng ya, terus aku stres. Kok nang ndi? Bringharjo. Dulu itu namanya Bringharjo itu suara kelenong itu loh, musik itu menenangkan, terus bau-bau aroma, bau-bau itu saya senang di sana melaku-melaku banget aku ngerungok aku langsung. Yang penting kan besok ujian serius. Ya, sampaikanlah dengan bahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Masuk ke kandang bebek berkonyong, masuk ke kandang mengamuk-ngamuk. Saya waktu di Riau bisa saya bahasa Riau. Kapan di Riau? Saya di Rokan 4 Kutu. Masuk menyusur sungai 200 km di daerah sangat terpencil. Dari Pekanbaru, ayo mana? Bangkinang, Dalu-Dalu, masuk Rokan. Ada dari Riau? Iyalah, berbahasa Riau kita, jangan pakai ya bahasa Indonesia kan itu umum, formal, sekolah, begitu. Habis itu saya ke Sampit, gimana Kalimantan? Habis kerusuhan Madura. Jadi berkali, ya Allah, saya sampai nggak mau lihat, zaman dulu kan nggak ada kayak gitu. Di foto, ya Allah, astagfirullahaladzim. Cerita ya, saya kan hebat banget, ini kok nggak salah. Ada dukunnya dong, makanya ilmu kedokteran itu kalah. Dia punya minyak bintang, Jos. Jadi kalau ditulis minyak bintang dokter, itu yang namanya Madura, wajahnya kalau bukan namanya kerbau asli. Dan memang begitu. Ada yang gimana caranya kedokteran menganalisa minyak bintang? Belum sampai kelas terus wajahnya udah. Nah, saya ke sana. Berarti bahasa saya bahasa Dayak. Ikam. Akhirnya bukan gimana Anda bukan ikam. Sama dari Kalimantan. Ikam tuh bahasanya dia lancar. Saya ini pura-pura Jawa, bahasanya Jawa mana? Sampit. Tanya. Ini betul-betul kalau saya sampai edukasi kalian ngadani deh, ayo deh. Nah kalau kalian sampai satu fase
ketika kalian duduk lalu pasiennya masuk, saya kalau dilihat wajah dokter sembuh, wes stop. Nanti kamu akan lelah, yo ngalah pasiennya kok banyak banget. Iya tuh ada tuh dokter umum cerita, saya dapat jam-jam 2 loh dokter. Hah, hebat banget dokter. Iya dok, pasiennya cocok. Padahal obatnya apa tak dulu satu. Obat gini sama ya, tapi kan berbunga-bunga memberikan satu. Ini tolong disampaikan sehingga pasien ini kenapa saya minta betul. Ya Allah, itu begini kok. Mana? Terus balik lagi ke saya. Sebelumnya kemana? Jadi itu saya nggak pernah. Ya mana? Sampaikan sejak pertama supaya pasiennya apa? Ini betul-betul kunci utama. Oke? Kalau obat tinggal ditengok. Nah ini. Kira-kira mudah apa susah? Dan ini dilakukan seumur hidup. Sulit loh. Tadi juga ada pasien dokter, pasiennya tadi tuh kontrak bosen dok makannya dok suruh itu aja. Terus masuk lagi. Jadi dokter gorengannya cuma satu. Gitu? Ya begini jumlah ya, kalau lulus malah lulus. Nanti kalau ada pertanyaan tinggal kalian isi aja jumlah jam berapa pasti lulus. Yang susah adalah menyampaikan. Ya, ini nomor 1. Sebelum obat-obat dihitung nanti kalori makanannya, dan menghitungnya itu sangat mudah. Buka aja buku daftar. Lalu nanti diilustrasi kayak gini, dihitung-hitung. Makan gitu tiap hari mampu. Pokoknya bu yang digoreng 1, lainnya rebus. Nasi 1 on, nasi 1 on, gitu terus. Ampun. Bisa manakala pasiennya sudah fase dia menerima. Nanti mungkin dari bagian mana ya yang bisa mengajari pasiennya seorang ketika mendapati sesuatu dia akan menolak. Ketika dia sudah menerima terasa mudah. Gitu ya, oke? Nah ini dia. Saya nggak makan nasi dokter. Berkali-kali kita kenalkan boleh makan apa saja. Ini adalah jenis-jenis karbohidrat. Tapi nanti bagian gizi mungkin lebih dalam dibedakan antara yang kompleks dan yang sederhana. Dari kami di klinik itu mohon betul untuk yang jenis tepung karena indeks glikemiknya tinggi, mohon gantilah pada yang indeks glikemiknya rendah dalam bentuk karbo. Karena kalau kita makan roti misalnya sambil ngobrol, kamu gimana kabarnya, rotinya udah lembut kan? Pasti akan sempurna gitu ya. Oke. Ada sayur yang boleh dimakan banyak, ada yang tidak. Jadi dibedakan antara A, B, C. Jangan kok saya makan sayur terus, berapa gulanya nggak turun, berapa. Nah kalau bukan jenis sayur A seperti kangkung, jamur itu ya kalorinya tetap ada. Jadi harus dibatasi sayur itu. Jenis-jenis yang A ini tetapi tidak diberikan minyak, karena minyak itu cukup sedikit. Lalu ini saya makannya buah banyak dokter, tapi gula saya nggak turun-turun. Buah itu tetap mengandung fruktosa. Jadi tetap harus dikurangi. Nah ini ya. Apanya cuma satu. Aduh enak banget. Jual gue liat di Shopee tak logo. Ini juga liat. Anjir di Somayu. Bisa ini. Dia pengen ini soto. Jadi kalau pasien mengeluh gulanya tidak turun, bedakan antara yang pagi atau 2 jam. Kalau yang 2 jam itu peran karbo. Tapi kalau yang di pagi kita tanya lemak, karena lemak itu nanti naik gula darahnya setelah 5 sampai 8 jam. Lalu dia. Kalau karbo langsung 2 jam. Jadi ini yang menyebabkan paginya kok 200 ya dok, Pak tadi malam makan apa? Bakmi goreng makan cuma nyicip dikit dong, minyak. Paham? Oke. Terus yang namanya pasien
pasien-pasien yang menggunakan insulin, pasien-pasien yang menggunakan sulfonylurea, betul-betul diperhatikan jam makannya. Kenapa? Karena kedua obat itu, besok hipoglikeminya besok aja ya, hari ini khusus ini aja, itu menyebabkan hipoglikemi manakala jam makannya tidak sesuai. Jadi betul-betul pasien-pasien yang menggunakan obat beresiko hipoglikemi jam diperhatikan. Jam sekian rata-rata itu saya pakai Ensargito, dia memakai rata-rata usia 3 nggak lebih dari 4 jam. Paham? Ini adalah contoh makanan yang ideal. Idealnya di mana? Lihat berapa banyak yang diberi minyak. Nah, hanya 1 gram. Tapi kalau di Ensargito rata-rata tuh mereka free minyak. Mungkin hanya diberikan di selingan aja. Saya tengok kadang ada bakmi. Paham? Dah ya. Nah, ini dia. Jangan sampaikan kepada pasien hanya sekedar, Bu olahraga ya Bu, 5 kali dalam seminggu ya Bu, nanti kontinu apalah. Kita bisa nggak sih seminggu 5 kali jogging, rutin lakukan, bisa nggak? 30 menit nggak berhenti, bisa nggak? Nggak bisa. Jadi adalah hal yang penting tetapi sulit. Namun kalau kita nanti mengikuti apa yang diminta oleh Amerika, bagaimana mereka ngatur aktivitas fisik, itu adalah apalah dilakukan manakala kita ingin menurunkan glukosa darah, lakukanlah aktivitas fisik apa saja tetapi membakar kalori. Contoh, ini misalnya kita baru makan 350 kalori, lalu kita nyapu. Nah, rumahnya kita disapu udah pagi hari setengah jam atau 1 jam kurang. Siang rumahnya tetangga sapu 1 jam, malam 1 jam turun benar. Setelah paham, masuk ke obat. Obat adalah hal yang paling mudah dan diminta oleh pasien. Wis todok obatnya mawon apa sementing gula darah saya turun. Pasti. Mau makan gini enggak sudah. Gampang. Nanti kita tinggal pilih-pilih apakah kita ingin menggunakan alpha glucosidase inhibitor yang menghambat penyerapan glukosa. Apakah kita ingin menggunakan bisguanidinolidin yang memperbaiki insulin resisten? Apakah kita ingin merubah di insulin? Apakah kita ingin merubah di ginjal? Tinggal kita pilih. Ini mau saya kasih ini ya. Pilihannya sesuai algoritma. Ini adalah tata cara manakala kita ingin menurunkan nilai HbA1c. Jadi misalnya kan ada tuh tadi HbA1c 7,5, kok cuma 1? Ya cukup 1 lah, targetnya misalnya di bawah 7, kan tinggal 7,5 di bawah 7, dikasih metformin 1 sudah 6,5. Paham ya? 8. Oh kalau cuma metformin tak kurang. Kalau di bawah 7 berarti 2. 9 kurang cuma 2 berarti 3. Jadi ini kita pakai patokan penurunan HbA1c ini untuk berapa target kita turun HbA1c. Paham ya? Itu ya. Terus ini cara anunya efeknya, kemudian efek sampingnya. Nah ini ya. Kalau Amerika itu dia suka sekali sama metformin. Jadi begitu kalian mendapati pasien gemuk, tidak ada pilihan. Asal ginjalnya baik. Nomor 1 harus bisa ginjalnya baik, langsung kasih metformin. Cuma kalau metformin itu nggak boleh langsung 3 kali. Saya pernah itu lupa, langsung ngasih 3 kali, muntah-muntah pasiennya. Nggak boleh ya. 1 kali dulu kalau ginjalnya udah aman, 1 kali aman, 3-4 hari 2 kali aman, 3. Ya, dia meningkatkan sensitivitas insulin melalui menekan produksi gula hati. Ini nggak tak tanya patofisiologinya, tapi nanti saya nanya metformin terkait efek samping, berapa dosis, mual, muntah, apa kontraindikasi. Paham ya? Ini keluar nih metformin.
Kemudian ini Thiazolidinedion itu obat bagus sekali, tetapi harganya mahal. Sehingga nanti kalau kalian di puskesmas jarang mendapati obat Thiazolidinedion. Dia tidak menunggu fungsi ginjal. Berapapun fungsi ginjal itu boleh diberikan dengan Thiazolidinedion karena dia kelompok pipar yang dia tidak mengganggu. Nah, kebaikan pipar, karena kan pipar ada gamma, theta, delta kalau nggak salah ya. Itu jalur yang kita minta itu tidak hanya pada insulin tapi pada lipid. Jika obat ini kalau kita berikan Thiazolidinedion ini, dia tidak hanya gulanya baik tapi lipidnya baik. Hanya ini efek sampingnya yang nggak disukai adalah bengkak, karena pipar gamma itu dia bareng sama pompa Na sehingga edem, khusus untuk pasien-pasien yang gemuk resiko edemnya meningkat. Tapi ini obatnya cakep banget, bagus ya. Nah ini dia. Selalu saya bercerita kepada anak-anak kalau lagi, aduh kalau ngasih sulfonylurea hati-hati, lumayan juga pada para dokter umum BPJS, KDI itu tolong ya untuk sulfonylurea ya, hati-hati. Efek hipoglikemi, efek peningkatan berat badan. Jadi kalau kita ngasih sulfonylurea berat badan nggak turun malah naik, berarti efek samping jangan ya, terutama yang gemuk. Lalu lansia, ini lansia saya ada 2 kasus, ceritanya besok aja udah kurang 5 menit. Kasusnya pokoknya kayak sinetron lah, jadi mereka itu ini banget sama sulfonylurea menjadi tahu ya itu. Nah jalurnya ini ya dek. Ini saya berterima kasih kepada almarhum Prof. Yono. Dulu waktu saya masuk jadi staff, saya suruh melanjutkan untuk menyampaikan slide ini. Jadi kalau kita mau mengeluarkan insulin harus lewat glukos sama inkretin. Inkretin nanti ada obatnya di PP4, kemudian GLP-1 reseptor agonis itu nanti dia merangsang supaya kalium tutup, kalsium masuk, insulin keluar. Tetapi kalau sulfonylurea kalian tidak lewat ini langsung ditutup pompa kalium, kalsium masuk, insulin ke luar. Kalau nggak ada glukosa, hipoglikemi. Besok pelajarannya hipoglikemi begitu dan hipoglikemi kan risiko kematiannya tinggi. Jadi tolong ini betul-betul slide dari beliau ini bagus sekali, bisa menerangkan mengapa sulfonylurea. Kalau yang di Amerika, di Eropa itu mereka dengan catatan-catatan tuh yang sulfonylurea pada tingkat yang di bawah. Oke, nah ini bagus banget. Jepang terutama menggunakan obat ini karena mereka pemakan nasi seperti kita. Jadi kalau pasien nggak makan nasi, saya dong makan aja nggak apa-apa. Nanti akarbosnya diminum suapan pertama supaya nasi itu dibuang di kotoran, dihambatlah enzim yang namanya alfa glukosidase. Efeknya tapi nggak enak, buang angin, apalah. Itu kalau gemuk cocok nggak cocok. Awal mulanya akarbos ini memang untuk pasien obesitas. Waktu saya koas tahun 88, obat ini baru dikenalkan dipindah dari untuk pasien obesitas menjadi pasien diabetes karena bisa menurunkan gula. Nah ini obat bagus lewat jalur inkretin. Nanti inkretin yang tinggal sedikit dimaksimalkan dan dia bisa mengeluarkan insulin secara alamiah, juga punya efek samping yang sebetulnya ini bagus karena nanti anak-anak dia nggak mau makan bisa kurus. Nah jalurnya ini ya. Jadi kenapa kita lapar? Pada obesitas itu sebelum terjadi diabetes, kadar inkretinnya sudah turun. Nah ini nanti ada jalur yang inkretin ini ke appetite di atas. Jadi lalu pengosongan lambung, jadi lapar terus karena masuk keluar lapar terus. Jadi cara mekanisme dari glucose inhibitor. Kemudian nih SGLT2 itu tuh orang Eropa mengobati diabetes pakai kulit pohon yang ternyata mengandung zat yang bisa menghambat SGLT itu sehingga gula dibuang di urin. Jadi kalau waktu saya dulu mahasiswa itu kan praktikum Benedict itu saya pikir itu kalau diabetes itu nanti dia kalau gini bakar gini jadi urin, ternyata enggak. Orang diabetes tuh urinnya nggak ada gulanya karena diserut kan, sama yang namanya enzim SGLT2. Nah ini dihambat sehingga gulanya dibuang di urin. Efeknya tidak hanya gula turun, tapi berat badan, tekanan darah turun. Bagus obatnya, belum masuk BPJS. Ini
kombinasi-kombinasinya monggo dibaca nggak keluar, lalu masuk insulin. Sekarang penggunaan insulin sangat banyak. Saya besok bulan depan ngajari lagi teman-teman bersama bagaimana menggunakan insulin dengan bijak. Insulin bukanlah jawaban. Insulin itu jawaban untuk diabetes tipe 1. Bukan 2, 1. Kapan diberikan? Ya kalau ini. Tapi kalau HbA1c di atas 7,5 gagal kombinasi, tanya dulu dong. Kok HbA1c-nya masih 9? Berapa kali Pak Sobonin bakmi Pak Pele? Yo, ayo soto Pak Slamet, bebek, mangkeng segala macam berapa kali? Ayo dalam sebulan. Hanya masih berkali-kali yo, jangan masukkan insulin. Oh. Jadi untuk keterangan itu dengan dalam rangka sudahlah dok, ada pasien yang dia menolak diberikan insulin, tetapi saya melihat ini sudah kehabisan insulin. Manakala kita memberikan sulfonylurea, hati-hati di buku William textbook endokrin, waktu saya ambil konsultan saya membaca bisa seperti diabetes tipe 1, habis insulinnya. Terus karena menolak, ayo Bu, juga bisa situ kan ada periksa kadar insulin bisa. Jadi minimal itu 2, dia itu cuma 1, baru oh ya dok saya nggak punya insulin. Karena sudah ditanya makannya sudah betul dan dia itu mengalami ini penurunan berat badan. Ini ada nggak naik nih, penurunan berat badan yang cepat. Berarti insulinnya tidak punya. Jadi untuk yang ini besok saya ngajari lagi, kembalikan dulu kepada modifikasi gaya hidup sehat sebelum masuk ke insulin. Kecuali kalau ini besok ya KADHS atau ini nih dok, ini kayak tadi dok mau operasi, dok hamil, oh gangguan fisik liver sama ginjal udah harus kan nih obat-obatan sebagian besar ke sana. Terus alergi ialah sama mau operasi, infeksi baru, kalau ya enggak. Nah untuk insulin kita bedakan ya. Jadi secara normal nanti kalau kalian nanti mendapati pasien-pasien dengan insulin, kalian harus bedakan apakah insulinnya untuk yang menekan makan ataukah insulinnya untuk menekan sebelum makan. Karena secara alamiah kita punya 2 jenis insulin, yang untuk makan sama yang untuk sebelum makan. Disebut yang untuk makan prandial, yang sebelum makan basal. Gitu ya, gampang kok deh, makanya langsung aja endokrin. Enak kok, pasiennya banyak, kerjanya enak, gak bisa pusing lah. Jadi maksudnya, dok, ayo dok, kapan berjalan? Itu, saya tuh, ayo dek sekolah lagi, ambil penyakit dalam, konsultan endokrin paling keren. Endokrin, metabolis, kan seorang endokrin. Kalau ginjal bilang ginjal keren. Nah, lebih keren, semuanya keren. Saya suka endokrin karena itu tenang. Gimana Bu, bulannya 300 gak apa-apa, kenapa gak apa-apa dong? Akan besok beli 200 lagi, kan kemarin makan apa kan gitu, nasi udah selesai dah, gitu, tenang. Nah ini gak insulinnya, ya saya minta lama-lama aja sama pasien, gak pusing gitu ya. Oke, nah ini dia jenis insulinnya, ini incretin. Sudah saya jelaskan tadi bahwa seseorang obesitas itu incretinnya sudah turun. Ketika diabetes tambah turun, makanya benderanya sekarang diangkat tinggi-tinggi oleh negara-negara yang kaya raya, bahwa Indonesia ini kan termasuk juga negara kaya ya. Kan pengguna ini banyak sekarang. Diabetes tipe 2 itu sebetulnya bukan insulin tetapi incretin. Boleh dalam bentuk DPP-4 yang dia menguatkan incretin itu atau yang disuntikkan. Beberapa tahun yang lalu yang habis di Indonesia itu Trulicity. Gara-gara di TikTok, boleh nanti dicari Kim Kardashian pakai Trulicity. Jadi dia bisa mau ikut kayak Kim Kardashian. Sekeluarga pakai Trulicity. Jadi se-Indonesia habis dengan Trulicity. Murah. Harganya ini murah. Sebulan cuma 2.200.000. Bayangkan kalau kita masuk ke klinik obesitas. Pasien saya bilang, "Kami langsung juta dok, nggak sih mending saya beli Trulicity." Suntik cukup seminggu sekali, nanti ada lagi yang terbaru suntik sebulan sekali. Ada lagi yang terbaru Trulicity plus GIP namanya
Kayak nama mobil itu loh, Pajero itu lebih bagus lagi ya. Oke, yang terbaru. Ini minta tolong ya Dek, nanti kalian misalnya belum jadi spesialis di dokter umum, tolong sampai sekarang ini menjadi masalah kami di rumah sakit Rakyat Pusat. Ya cuci darahnya kayak tadi pasien dokter, cari di mana-mana mau cuci darah dapatnya cuma satu, sana nitip pulang lainnya penuh, itu juga ya Allah. Jantung kasihan dokter jantungnya, mata kasihan dokter mata. Ya kalau saya pas senang-senang aja rujuk mata ya, mata lagi selesai kan gitu. Kasihan tapi mereka kan grogi sama pekerjaan. Oke, saya kira cukup ya. Terakhir, kendalikan glukosa darah. Nomor 1, tentunya untuk mencegah komplikasi. Saya tutup. Lebih dari 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.